Pemirsa, akhirnya PSSI memecat Sintayong setelah lebih dari 5 tahun menangani Timnas. Ini keputusan beresiko tinggi bukan saja karena Timnas berada di kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga Sintayong merupakan netizen darling. Benarkah setelah Sintayong dipecat akan ada Belandanisasi di Timnas? Inilah Top Review. Hari Minggu 5 Januari, rumor tentang pemecatan pelatih Timnas senior Sintayong beredar luas, baik di media sosial maupun media mainstream. Kala itu pengurus PSSI enggan memberikan konfirmasi. Baru sehari kemudian, Senin 6 Januari, rumor itu terkonfirmasi. PSSI menggelar konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat. Isinya, PSSI mencopot Sintayong dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pertimbangan untuk mengganti pelatih Sintayong sudah mencuat sebelum babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ketika Indonesia kalah melawan China. Pelatih asal Korea Selatan itu dianggap kurang piawai dalam meramu strategi bermain termasuk isu komunikasi antara pelatih dengan para pemain diaspora. Erick Thohir meyakini keputusannya melepas kerjasama dengan Sintayong atas pertimbangan matang dan tidak tergesa-gesa. Untuk posisi kualifikasi Piala Dunia ini juga banyak negara-negara mengganti pelatih. Tinggal dihitung resikonya. Makanya tadi saya ceritakan kejadian itu. Nah itu sebelum pertandingan bahkan sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi. Ya Pak Mas, benar ya. Tapi kita berhitung-hitung kalau itu dilakukan saat itu tentu jarak ke pertandingan berikutnya terlalu singkat. Dan hari ini yang terbaik. Lalu apa tanggapan Sintayong atas pemecatan ini? Manajer Timnas Sumarji mengaku sudah bicara dengan STY dan yang bersangkutan tidak mempermasalahkan. Saya perlu sampaikan berkaitan dengan pertemuan saya dengan Coach Shin. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, smooth, tidak juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Sintayong, dan Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Shin selama kurang lebih hampir 5 tahun, dan pesannya Coach Shin mudah-mudahan Timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Sementara itu sejumlah pemain Timnas mengaku sedih dengan pemecatan STY. Sebenarnya sangat sedih sih karena Coach Shin kan membangun dari nol sampai sekarang, sampai di kualifikasi ketiga, apalagi Indonesia kemajuan sangat pesat, ranking FIFA juga sangat pesat. Jujur saya sedikit kecewa, cuman saya berharap pengganti Coach Shin bisa menaikkan level timnas Indonesia. Ya cukup sedih dan sangat disayangkan sih, tapi ya demi kemajuan sepak bola Indonesia mungkin kita juga nggak bisa apa-apa sebagai pemain kan. Sebagai pelatih juga nggak bisa apa-apa juga karena semua udah ada yang ngatur soal kayak gitu. Saya hormati keputusan Pak Erik dengan federasi. Saya pikir semua orang harus hormati ini. Kenapa? Karena mereka tahu situasi cukup lebih baik kepada kita semua dengan opini. Masyarakat punya opini, netizen punya opini, pemain mungkin punya opini. Tapi yang penting federasi tahu mereka lakukan apa, kenapa mereka lakukan hal begini, karena mereka lihat dari mungkin semua aspek. Sejumlah pihak menilai bahwa kekalahan atas Filipina di Piala AFF 2024 yang membuat Timnas gagal maju ke semifinal sebagai pemicu pemecatan STY. Namun Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menegaskan bahwa bukan Piala AFF yang membuat Sintayong dipecat, tapi sudah ada dinamika sejak sebelum pertandingan melawan China di kualifikasi Piala Dunia. Tadi clear betul penjelasan dari Ketua Umum ya pada saat konferensi pers tadi beliau mengatakan bahwa dinamika di sepak bola itu sangat tinggi. Ya, sangat tinggi, dan bukan karena AFF, kita sangat tahu lah apa hitungannya, dan tadi Ketua Umum menyampaikan bahkan mulai intensitas meningkat dinamikanya ketika sebelum kita melawan China ya, pada saat kualifikasi yang lalu itu sudah sangat tinggi.
Kendati PSSI membantah, namun kegagalan maju ke semifinal Piala AFF seperti menjadi akhir dari kesabaran PSSI. Di Piala AFF, Shin Tae-yong memang apes. Setelah resmi menjadi pelatih timnas per 28 Desember 2019, target pertama yang dibebankan ke pelatih asal Korea Selatan ini adalah juara Piala AFF 2020 yang digelar Desember 2021 hingga Januari 2022. Timnas gagal juara, hanya menjadi runner-up. Di Piala AFF 2022 yang digelar Desember 2022 hingga Januari 2023, Shin Tae-yong kembali dibebani target juara, namun tersingkir di semifinal. Tapi kegagalan itu tidak membuat fans timnas memusuhinya, sebaliknya justru mencintainya. Pengurus PSSI yang mengkritik Shin Tae-yong secara terbuka, Haruna Sumitro, langsung diserbu ramai-ramai oleh netizen yang membuat Haruna akhirnya mengundurkan diri. Alasan fans timnas tetap mencintai Shin Tae-yong karena sejumlah pencapaian di level Asia. Rezim Shin Tae-yong sudah berakhir, lalu siapa penggantinya? PSSI tidak menyebut secara terbuka. Cluenya pelatih itu berasal dari Belanda. Nanti tanggal 12 kita akan adakan press conference buat media, jadi biar terbuka tanya-tanya. Dan tentu pada hari Senin kita akan bawa tur dia melihat fasilitas apa saja yang biasa dipakai, dan nanti mungkin ketemu Menpora jam 2 dan kita lihat apakah nanti Bapak Presiden juga berkenan bertemu. Benuanya Eropa. Negaranya Belanda. Apa? Rekornya bagus. Siapapun pelatih itu bebannya sangat berat karena jika timnas gagal lolos kualifikasi Piala Dunia 2026, maka tekanan akan sangat kuat dari netizen dan fans timnas. Tapi PSSI sudah mengambil keputusan dan tidak ada keputusan penting yang tidak berisiko. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.